Oke, baik kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan materi kuliah akuntansi syariah kita yang pembahasan malam hari ini kita masuk di BSAK 102 akuntansi murabahah. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam akuntansi syariah itu secara teknis kita akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada pada BSAK-nya. Jadi kalau kemarin kita bicara teoritis banyak mengaplikasikan konsep-konsep yang kita lihat dari berbagai buku atau mungkin dari beberapa macam jurnal, tulisan, artikel yang dipublish secara umum. Pada konteks prakteknya di dalam akuntansi syariah itu kita menggunakan ketentuan yang ada di BSAK. Oleh karena itu materi yang kita gunakan untuk membahas akuntansi syariahnya adalah materi pada BSAK akuntansi syariah. Oleh karena itulah kenapa saya kemarin minta kalian untuk memiliki ya. Miliki itu monggo dari Oke ya, sudah bisa kembali ya suara saya ya. Tapi sementara video saya matikan aja ya. Karena suasananya lagi tidak mendukung sinarnya untuk video. Masih bisa kedengar suara saya? Oke, iya. Iya, kalau kuliah online seperti ini saya khawatirnya kalau tidak bisa mendengar aja karena saya nggak ngerti di sana seperti apa. Baik, kita lanjut. Kenapa kita pakai PSAK? Ya, karena di dalam PSAK itulah nanti aturan teknisnya ada. Kita belajar akuntansi tentunya selain kita paham dasar teorinya, kita juga harus paham terkait dengan dasar teknisnya. Karena teknis itulah nanti yang paling dekat untuk kita gunakan dalam aplikasi. Nah, ketika nanti kita sudah harus melihat teknis, tentunya dasar aturan yang jelas yang memang benar-benar harus kita gunakan. Panjenengan sudah tahu semua bahwa di dalam akuntansi ada BSAK ya. Kalau akuntansinya akuntansi keuangan yang konvensional itu ya BSAK-nya BSAK akuntansi konvensional yang dimulai dari BSAK nomor 1. Sedangkan kalau kita berada di akuntansi syariah berarti BSAK-nya adalah BSAK syariah mulai dari BSAK 101 yang kita bahas minggu yang lalu. Nah, ketika nanti kita lebih jauh lagi membahas itu yang akan kita coba lihat di masing-masing BSAK-nya adalah beberapa akad yang sering terjadi. Akad yang sering terjadi itu antara lain adalah akuntansi mudharabah, akuntansi murabahah yang akan kita bahas hari ini, dan akuntansi musyarakah. 3 itu yang paling sering terjadi. Selain itu nanti ada beberapa akad lain seperti zakat, kemudian salam, istisna. Nah, itu nanti kita akan lihat kondisi waktunya. Kalau memang masih memungkinkan ya kita bahas sekalian. Nah, di akuntansi murabahah BSAK 102 ini
Ada dua materi yang tadi saya kirim ke kalian ya. Materi yang pertama dan materi yang kedua. Materi yang pertama itu versi lengkapnya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menceritakan secara utuh terkait isi PSAK 102 ini, sehingga kalian lihat beberapa yang mungkin belum kita bahas malam hari ini di versi lengkapnya. Versi lengkapnya ada di materi yang tadi saya kirim. Ya, yang pertama. Sedangkan versi ringkasnya itu ada di materi yang saya kirim di yang kedua tadi. Versi ringkasnya ada di situ. Nah, oleh karena itulah monggo nanti saling dicocokkan saja, nggak apa-apa. Tapi untuk materi yang kita bahas malam hari ini kita pakai yang versi ringkasnya ya. Ini materinya terkait dengan akuntansi murabahah. Nanti selain dari materi ini, kita juga lihat yang ada di PSAK. Nah ini, karena bahas PSAK kalau nggak lihat PSAK kan aneh ya. Ya tentunya harus kita lihat juga dari sisi PSAK-nya. PSAK yang saya miliki ini PSAK yang edisi 2007 ya. Jadi kenapa kok saya menyarankan kalian untuk mencari yang lebih baru? Ya karena ini sudah edisi lama. Yang baru itu edisi 2017. Itu eh, ada beberapa penambahan update, tapi walaupun tidak banyak ya, tapi setidaknya kalau bisa mengambil yang 2017 itu lebih baik. Nah, yang saya ringkas di sini ini sebenarnya sudah menggunakan dasar yang ada pada PSAK tahun 2017. Jadi nanti yang penting kita pahami aja dulu konteks-konteks mendasarnya. Oke, ada beberapa hal nanti di dalam murabahah yang akan kita bahas. Yang pertama jelas pengertian dari murabahah itu sendiri apa. Kemarin kita sudah bahas kilas ya, nanti kita ulang lagi. Kemudian beberapa transaksi di dalam prinsip murabahah. Ada urbun, ada margin, ada keuntungan. Keuntungan itu nanti ada dua, yaitu margin yang cash dan margin yang murabahah accrual. Terus kemudian selain itu ada juga keuntungan yang masih dalam konteks proporsional. Jadi kalau kas itu sudah berbentuk uang, accrual itu masih pengakuan, proporsional itu masih yang direncanakan. Terus kemudian ada yang namanya margin murabahah ditangguhkan. Ditangguhkan itu artinya ketika kita mengakui sebelum jatuh tempo, jadi dianggap ditangguhkan. Nah, beberapa hal inilah nanti yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita. Oke, sekarang kita mulai dulu dari pengertian. Sesuai dengan PSAK yang di paragraf pertama, tentunya itu ya terkait dengan ini. Nah ini, ketika kita akan bicara tentang murabahah, tentunya kita harus ngerti dulu apa tujuannya, apa ruang lingkupnya, apa definisinya, dan apa karakteristiknya. Mulai paragraf pertama sampai dengan paragraf 17. Sehingga nanti kita bisa melihatnya di sini. Ya. Salah satu yang membedakan antara PSAK yang saya tayangkan ini dengan PSAK yang tahun 2017 itu ini apa? Tidak ada nomor baris ini. Tidak ada nomor baris kalau untuk PSAK yang 2017. Bagi yang sudah punya bisa dilihat nomor barisnya nggak ada. Jadi tinggal nomor paragraf aja yang ada. Misalkan seperti ini nomor paragraf ya. Ini nomor 2 nomor paragraf. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua ruang lingkup sama, urut-urutannya sama. Nah, tapi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah memahami isinya. PSAK tahun berapapun, ya, nggak masalah. Yang penting kita bisa memahami isinya. Nah, untuk awal kalinya kita belajar tentang
murabahah kita pahami dulu ruang lingkupnya. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Karena kemarin yang saya sarankan untuk membaca PSAK adalah yang dicetak tebal. Karena itu adalah paragraf utama. Nah, itu lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan seterusnya. Itu ruang lingkupnya ada di situ. Pengertian dari lembaga keuangan syariah itu yang mana? Itu ada di bawahnya. Nah, terus kemudian definisi. Ya. Murabahah adalah, nah, dalam konteks PSAK ini murabahah sudah disebut sebagai aset. Sehingga disebut dengan nama aset murabahah. Yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Nah, berarti nanti kita juga harus pahami apa itu akad murabahah dan seterusnya. Nanti bisa dibaca terus di sini. Sehingga pengertian murabahah secara prinsip adalah akad jual beli barang. Jadi prinsipnya adalah jual beli, akadnya adalah murabahah dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Jadi dalam pengertian ini murabahah harus menjelaskan berapa harga perolehannya, berapa marginnya untuk bisa menemukan sebuah harga jual. Nah, harga jual ini nanti harus disepakati. Jadi bukan semata-mata harga jual itu hanya diberikan oleh pihak penjual saja. Tidak bisa, karena namanya juga apa ya, saling menguntungkan. Namanya saling menguntungkan itu berarti ketika menentukan harga jual pun harus disepakati. Memang yang memunculkan harga jual pertama itu dari penjual memang. Tapi si pembeli punya hak untuk mengkoreksi harga jual itu. Hingga ketemu suatu kesepakatan dan dengan kesepakatan itu adalah akhirnya transaksi murabahah dijalankan. Oke. Atau kalau misalkan kita pakai PSAK nomor 599. Nah, ini saya contohkan sekalian PSAK sebelum PSAK 102 ya. Kalau memang menggunakan PSAK 59 masih boleh tetap dipakai. Iya. Kalau hanya untuk belajar boleh. Tapi kalau untuk apa kondisi real tidak boleh. Karena PSAK 59 itu sudah ditutup ya, sudah dihapus. Jadi sudah dinonaktifkan, diganti dengan PSAK yang terbaru itu untuk kondisi yang real. Tapi kalau hanya untuk belajar boleh. Tuh, pengertiannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita kelompokkan, di dalam PSAK itu juga dijelaskan ada beberapa klasifikasi murabahah. Klasifikasi itu nanti dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama dari cara pembayarannya, dan yang kedua dari cara pengadaan barangnya. Ya, tadi kan transaksi jual beli. Prinsipnya kan itu, jual beli. Artinya kan ada sesuatu barang yang diperjualbelikan di situ. Nah, padahal yang namanya bank syariah itu kan bukan pedagang, bukan produsen apalagi. Otomatis ketika mentransaksikan sesuatu, bank syariah itu kan harus mencari dari pihak ketiga. Ya kan? Nah, oleh karena itulah maka nanti ada yang namanya proses pengadaan. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah cara pembayarannya, di mana pembayarannya nanti dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pembayaran tunai, yang kedua pembayaran tangguh atau diangsur. Itu cara pembayarannya. Sedangkan kalau pengadaannya nanti ada dua juga. Yang pertama adalah pengadaan tanpa pesanan, yang kedua adalah pengadaan berdasarkan pesanan. Kalau tanpa pesanan itu gimana? Berarti ya kita langsung membeli barang yang sudah ready. Jadi tergantung jenis barangnya ya. Ketika jenis barangnya itu memang barang yang selalu ada di pasar, tanpa harus dibuat dulu, tanpa harus dikondisikan dulu, maka kita bisa menggunakan metode pengadaan tanpa pesanan. Jadi langsung kita beli barangnya, kemudian dijual lagi ke nasabah. Nah,
Sedangkan kalau barangnya itu memang belum tentu selalu ada, misalkan harus inden dulu, maka kita menggunakan metode pengadaan berdasarkan pesanan. Nah, kalau berdasarkan pesanan ini pecah lagi menjadi dua perjanjian. Yang pertama adalah pesanan yang sifatnya mengikat, dan yang kedua adalah pesanan yang sifatnya tidak mengikat. Ya. Nah, kalau mengikat itu gimana? Mengikat itu berarti ya memang ketika terjadi pemesanan ya tidak boleh dibatalkan, harus terus karena sudah langsung diikat ya dengan sebuah perjanjian. Karena butuh waktu tadi loh, pesan yang tidak langsung ada barangnya, berarti kan ada butuh waktu itu sampai barangnya itu ada. Nah, waktu tunggu mulai dari pesan sampai barangnya itu ada, kan ada kemungkinan pesanan itu nggak jadi dibatalkan. Nah, kalau dari awal sudah sepakati bahwa jenis pesanannya tadi mengikat, maka apapun yang terjadi transaksi ini nggak bisa dibatalkan. Ya. Tetapi kalau jenis pesanannya itu adalah tidak mengikat, boleh dibatalkan. Makanya tergantung dari keseriusan transaksi ini, ya. Kalau memang benar-benar barang itu barang yang dibutuhkan, maka ya pesanannya langsung mengikat. Tapi kalau barang itu mungkin bisa dicari di tempat lain sehingga bisa jadi tidak lanjut transaksinya, maka pakai pesanan yang tidak mengikat. Nah, ini gambar yang sama seperti kemarin itu, tapi hanya beda bentuk gambarnya aja ya. Jadi ini adalah sebuah contoh klasifikasi dari pengadaan. Jadi kita bicara pengadaan dulu. Kalau pembayaran itu kan gampang, tapi yang jelas pengadaan yang perlu proses. Yang pertama, bank itu nanti akan menghubungi supplier ya terkait dengan barang yang dibutuhkan. Nah, kemudian bank juga menghubungi customer untuk administrasi transaksi murabahnya. Nah, kalau semuanya sudah beres, maka tinggal memastikan apakah dari supplier itu barangnya ready atau tidak. Nah, kalau barangnya ready, ya langsung ya, tanpa pesanan. Ya. Tapi kalau kita menggunakan konteks dengan pesanan, berarti barang di supplier itu belum tentu langsung ada sejumlah yang kita butuhkan. Makanya ada mekanisme pesanan. Nah, dengan adanya pesanan itu berarti supplier itu mungkin masih harus membuat atau mungkin masih harus ambil dari pabrik. Nah, seperti itu. Nah, sehingga baru akan diserahkan ke bank pada saat barang yang dipesan itu sudah ready. Nah, proses penyerahannya bisa jadi pabrik itu ke supplier, baru ke bank, atau bisa jadi juga dari supplier itu, dari pabrik itu tidak lewat supplier, tapi langsung dikirim ke bank. Itu yang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ketika pengiriman tidak melalui bank, tapi langsung dikirim ke customer karena bisa jadi di bank nggak ada tempat untuk naruh barang yang dipesan customer tadi. Nah, sehingga mungkin beda dengan fikihnya seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa dalam hal ini pesanan itu walaupun si customer itu belum melakukan pembayaran secara lunas, maka nggak lewat bank nggak apa-apa, tapi lewat pihak produsen atau dari supplier langsung ke customer. Nah, sedangkan kalau yang tanpa pesanan beda mekanismenya ya. Jadi yang pertama bank itu nanti harus menyelesaikan administrasinya dengan customer. Ya. Nah, setelah selesai administrasi dengan customer, barulah bank menghubungi si supplier. Ya, menghubungi si supplier. Nah, disinilah prosesnya itu langsung terjadi karena tanpa pesanan, sehingga barang yang dibeli dari si supplier itu bisa jadi langsung ke customer atau mungkin juga masih melewati bank baru ke customer. Nah, seperti itu. Secara prinsip sih sebenarnya hampir sama, walaupun itu dengan pesanan ataupun tanpa pesanan. Namun yang paling penting harus kita pahami adalah
bahwa urutan proses seperti ini tidak harus melulu mengikuti konteks yang ada di PG. Bisa jadi karena ada sesuatu yang menyebabkan apa yang menjadi aturan PG itu malah merepotkan, maka itu bisa disesuaikan ya dengan mengubah pola alur, yang penting tidak sampai melanggar prinsip-prinsip transaksi. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Nah, ada juga yang seperti ini. Macam-macam masalahnya ya. Jadi customer sendiri yang mencari barang yang dibutuhkan itu ke supplier atau ke uh, pabrik, ya. Jadi bank mempercayakan ke customer dengan akad wakalah kemarin itu. Nah, ini beberapa pola yang mungkin terjadi dalam sebuah proses murabahah. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan yang mungkin terjadi dalam proses itu. Jadi mohon maaf, saya tidak selalu menunjukkan resume saya itu ngambil dari paragraf keberapa gitu ya. Tapi semua yang saya sampaikan di sini itu ya memang dari PSAK. Namun tidak saya tunjukin dari paragraf keberapa. Nah, nanti kalau kalian ingin lebih detail dalam memahaminya, silahkan nanti dilacak di isi PSAK-nya. Ya karena bagaimanapun juga yang namanya ringkasan itu ya tidak akan sedetail referensi aslinya. Nah, murabah pesanan mengikat. Nah, bagaimana yang terjadi di situ? Murabah pesanan mengikat itu bisa mengalami penurunan nilai. Ya, rata-rata penurunan nilai itu jika disebabkan karena kerusakan. Ya. Nah, selain itu ada kemungkinan juga penurunan nilai itu akibat pasar. Ya, jadi di pasar itu turun memang nilai barang yang ditransaksikan di murabah itu. Artinya antara pesannya dengan realisasi pembayarannya itu kan ada jeda waktu. Nah, dalam jeda waktu itu ternyata jadi perubahan. Akhirnya kan tidak sesuai antara nilai pesanan dengan nilai pembayaran. Nah, itu yang disebut penurunan nilai. Nah, di sini saya contohkan jika penurunan nilai itu akibat kerusakan ya. Nah, kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli. Ya, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual. Dalam hal ini adalah bank. Dan tentunya bank tidak boleh tetap mengenakan nilai transaksinya itu sama sebelum nilainya itu turun. Ya. Jadi bank itu harus mengurangi nilai akad. Nilai akadnya harus diturunkan sesuai dengan penurunan nilai tersebut. Nah, selisihnya nanti gimana? Ya diakui sebagai kerugian. Nah, bagaimana pengakuannya? Pengakuannya itu adalah dengan metode proporsional. Proporsional merupakan pengakuan porsi pokok dan keuntungan di mana itu harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Ya. Jadi karena penurunan itu tadi akan membuat nilai awalnya itu juga akan turun, otomatis nilai angsurannya itu juga akan berkurang, tidak sama dengan ketika belum ada penurunan. Nah, itulah yang disebut dengan nama pengakuan secara merata. Ya. Dan tetap itu kan nanti akhirnya penurunan itu akan dibagi rata dengan menurunkan semua angsuran selama periode yang disepakati. Nah, itu yang disebut dengan nama proporsional. Nah, kemudian bagaimana cara pembayarannya? Ya, ada dua ya. Tangguh, tunai. Nah, proporsional ini hanya digunakan ketika kita menggunakan metode pembayaran tangguh. Ya. Kalau tunai ya enggak, karena tunai itu langsung diakui pada saat terjadinya. Jika pada saat transaksi langsung dibayar gitu ya. Kita coba lihat ilustrasi ya. Nah, ini ilustrasi contohnya. Oke.
Katakanlah begini, gampang-gampangan dulu aja. Sebuah bank syariah itu menjual 1 unit mobil. Ya, mobil itu ditransaksikan dengan akad murabahah dengan data seperti ini. Tapi kan harus dijelaskan bahwa harga perolehannya, margin, dan harga jual. Nah, nanti penjelasannya seperti ini. Harga perolehan katakanlah 150 juta. Katakanlah marginnya itu 29 juta 700 sekian itu. Maka ketika dijumlah, maka akan ketemu harga jual 179 juta sekian itu. Ya. Terus kemudian katakanlah di transaksi itu diwajibkan ada urbun atau DP, ya, uang muka. Ya, katakanlah uang mukanya 30 juta. Oke. Maka kalau itu semua sudah fix, bank akan mengakui terjadinya piutang murabahah sebesar selisih antara harga jual dengan urbun. Ya, menjadi 149 juta 700 itu. Kan 30 jutanya sudah jadi urbun kan, sudah uang muka. Berarti kan sudah diterima. Ya. Berarti yang belum diterima, yang diakui sebagai piutang, ya sisanya. Nah, periode murabahanya disepakati 24 bulan. Kalau kita menggunakan metode proporsional, ya sudah tinggal dibagi aja 149 juta sekian dibagi 24 bulan. Maka per bulannya ketemu 6 juta 200-an itu. Nah, dalam konteks ini ada keterangan tambahan bahwa DP, uang muka, dibayar oleh nasabah sebelum perhitungan angsuran. Ya, sehingga DP itu langsung dibayarkan, otomatis angsurannya bisa turun. Jadi DP itu ya namanya juga uang muka ya. Jadi ya sebelum proses transaksi kredit ya itu berjalan sudah harus diterima. Sehingga otomatis nilai transaksi bulanannya kan. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, sekarang kita coba akan lebih memperdetail terkait dengan urbun. Nanti dari transaksi-transaksi itu yang penting harus kalian lakukan adalah pencatatannya. Jadi apa yang kita bahas di sini tadi sebenarnya kalau di dalam konteks standar akuntansi keuangannya itu adalah sebuah bentuk pengakuan dan pengukuran. Ya. Pertama, kita mengakui mobil itu tadi berdasarkan harga perolehan ditambah dengan margin, maka akan ketemu harga jual. Itu yang namanya pengakuan. Nah, sekarang pengukurannya bagaimana? Nah, pengukurannya diukur berdasarkan nilai yang telah dikurangi dengan DP atau urbun. Jadi harga jual tadi dikurangi dengan urbunnya. Maka itu menjadi sebuah pengukuran untuk menentukan berapa angsuran per bulan. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke sisi pencatatan. Ya. Bagaimana kita mencatat transaksi-transaksi tersebut? Kalau di dalam akuntansi kan catatan transaksi itu dengan menggunakan jurnal. Ya. Jadi bagaimana misalkan mengakui harga perolehan, mengakui margin, mengakui harga jual, mengakui urbun, mengakui piutang. Nah, itu semua harus ada nanti ketentuannya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita selesaikan dulu aja beberapa penjelasan atas pengertiannya. Ini misalkan urbun. Nah, urbun tadi ya uang muka ya. Nah, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Ya. Jadi tidak boleh mewajibkan uang muka sebelum murabahah disepakati ya. Ya. Jadi walaupun ini sudah seperti hampir disepakati, tapi urbun masih belum bisa disampaikan. Nah, urbun baru akan disampaikan setelah akad disepakati. Nah, terus kalau nanti nggak disepakati nilai urbunnya gimana? Di dalam kesepakatan murabahah itu, selain bicara terkait dengan harga beli, maka di situ juga menyepakati nilai urbunnya. Ya. Jadi sekaligus kesepakatan itu ya semua. Nah, oleh karena itulah nanti ketika sudah selesai transaksinya, ya,
sudah disepakati semua, nah segalanya tinggal menjalankan aja. Nah, Urbun harus dibayarkan oleh nasabah ke bank. Karena transaksi nasabah itu sebenarnya bukan dengan pemasok, bukan dengan supplier, tapi dengan bank. Walaupun bank mewakilkan sekalipun. Ya, tadi, wakalah tadi. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk transaksi sendiri dengan supplier, tapi nggak boleh membayar ke sana. Kenapa? Karena angsuran yang nanti akan dilakukan itu dibayarnya ke bank, bukan ke supplier. Nah, otomatis urbunnya juga harus dibayar ke supplier, ke bank. Urbun menjadi bagian dari pelunasan piutang Roba. Jadi tidak diperkenankan sebagai bagian dari pembayaran angsuran. Begitu angsuran pertama itu kan uang muka saya nggak bisa. Ya. Jadi urbun ya urbun, namanya sudah beda. Makanya tadi di dalam ilustrasi urbun itu kan terpisah transaksinya. Jadi tidak menjadi bagian dari angsuran. Maka dari harga jual dikurangi dengan urbun. Ya, baru nanti akan ketemu berapa nilai total sisa yang belum dibayarkan menjadi piutang tadi, barulah piutang itu yang akan dibagi menjadi angsuran. Jadi tidak boleh urbunnya menjadi angsuran. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin kita berpikir apa sih bedanya kalau begitu antara urbun dengan self financing. Self financing itu apa? Yang bayar dewe itu ya. Nama juga self financing. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Dari posisi ilustrasi ini kelihatan bahwa perbedaan antara urbun dan self financing itu ada di waktu pembayarannya. Urbun jelas nama juga harga uang muka ya. Uang muka itu baru bisa kita bayarkan setelah disepakati berapa harga jualnya. Ya karena dengan menyepakati harga jual itu sekaligus menyepakati uang muka. Jadi sebelum harga jualnya itu nanti ketemu, maka kita tidak bisa melakukan pembayaran urbun. Karena piutang murabahah itu hanya bisa dihitung dengan cara mengurangkan harga jual dengan urbun. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau self financing itu beda. Self financing itu kan duitnya dewe ya. Ya namanya duitnya dewe itu bisa jadi tidak menggunakan mekanisme urbun gitu ya. Tetapi dipakai untuk ikut nambahi pembelian yang dilakukan oleh bank ke pihak ketiga atau ke supplier. Coba dilihat di sini. Tadi kan 150 juta ya harga perolehannya. Nah, karena si pihak nasabah itu menggunakan metode self financing, maka si nasabah itu nyetor uang 30 juta ke bank. Ya. Karena pakai self financing dia punya uang, teman uangnya kurang gitu ya. Nah, sehingga berapapun uangnya ya disetor ke bank. Aku punya 30 juta loh. Ya, tak setor ya. Nah, nyetornya itu sebelum menyepakati harga perolehan. Ya, sebelum menyepakati itu. Otomatis karena bank juga sudah menerima uangnya nasabah, maka uang itu digabung ke dalam pembelian yang dilakukan oleh bank. Sehingga pembelian yang dilakukan oleh bank tidak lagi 150 juta. Karena ada 30 juta uangnya nasabah. Berarti diakui tinggal sisanya 120 juta. Nah, seperti ini. Nah, barulah nanti menetapkan margin. Nah, marginnya sama ya. Marginnya sama, baik pakai urbun mau pakai financing, marginnya sama. Masukin di sini. Oke. Otomatis harga jualnya nanti berbeda. Kalau tadi di sini harga jual itu utuh karena menjadi urbun pengurangnya, sedangkan di sini harga jualnya berkurang karena menjadi self financing untuk ikut membeli harga sesuai dengan harga perolehan. Sehingga harga perolehannya yang berkurang.
Nah, namun baik itu urbun maupun financing jatuhnya sama gitu loh ya. Piutang murabahannya ya sama. Nah, eh, jadi urbun atau financing itu tidak bisa dipakai untuk mengurangi jumlah piutang murabah atau jumlah angsuran murabah. Nggak bisa. Ya, urbun dan financing itu hanya menceritakan kondisi. Pakai financing kalau memang si nasabah punya uang, tapi kurang. Sehingga uangnya boleh digabung dengan uangnya bank untuk memperoleh barang dari supplier. Tapi kalau urbun, ya karena urbun uang muka, ya karena nasabah tidak punya uang. Baru punya uang setelah harga jualnya itu disepakati. Wow, duit konti. Yang jelas setelah harga jualnya itu disepakati. Nah, barulah urbun muncul gitu ya, menjadi uang muka. Nah, jadi tidak sama antara urbun dengan saya financing. Nah, sekarang kita mencatatnya. Kapan saatnya kita melakukan pencatatan pertama kali? Nah, ingat, sebelum kita masuk ke jurnal, saya ulang sekali lagi bahwa ketika kita menggunakan akuntansi murabah ini, posisi kita adalah sebagai pihak bank. Ya, jangan sebagai nasabah loh, nanti beledru nanti. Ya, sebagai pihak bank. Karena yang mencatat atau menggunakan akuntansi syariah itu adalah bank. Nah, di posisi ini bank menerima urbun sebagai uang muka dari nasabah. Diakui sebagai uang muka sebesar jumlah yang diterima. Nah, pokoknya begitu. Ya. Maka nanti yang akan di jurnal adalah, nah ini, pengakuan uang muka berarti kan penerimaan uang. Maka debitnya adalah kas. Jadi kreditnya adalah uang muka. Ya. Atau kalau mau dilengkapi ya uang muka pembiayaan murabah atas transaksi apa begitu. Kalau mau dilengkapi begitu. Tapi kalau misalkan dicatat kas pada uang muka juga sudah bisa. Ya, kalau untuk latihan boleh, tapi kalau untuk kondisi real yang lebih baik dilengkapi. Itu yang pertama. Nah, ada potensi urbun itu balik. Kenapa balik? Ya karena menggunakan metode pesanan tidak mengikat. Ya. Nah, ketika pesanan tidak mengikat dan pesanan itu dibatalkan, maka urbun dikembalikan. Tapi ya biasa, pengembalian tidak bisa 100%. Karena apa? Karena sudah ada biaya atas transaksi tersebut. Sehingga urbun dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Katakanlah biaya transaksinya itu 1 juta, katakanlah begitu, untuk administrasi. Maka ya uang 30 juta tadi harus dikurangi 1 juta dulu. Baru sisanya 29 juta yang dikembalikan. Maka jurnalnya adalah seperti itu. Ya, uang muka pada pembiayaan murabah, debit 30 juta, kreditnya adalah ya dibalik nggak apa-apa ya, misalkan kas dulu 29 juta, terus yang 1 juta adalah pendapatan potongan murabah atau administrasi biaya murabah. Jurnal itu sebenarnya apa fleksibel ya. Yang tidak boleh diubah itu cuman kata depannya itu aja. Misalkan pendapatan, kas, uang muka seperti itu. Kalau belakangnya itu fleksibel. Yang penting harus bisa menjelaskan maksud dari transaksinya. Nah, ini tadi kan balikin ya. Nah, sekarang kalau misalkan jadi dilakukan, jadi tidak dibalikin, maka nanti transaksinya menjadi seperti itu. Diakui sebagai piutang. Ya, jadi uang muka pembiayaan, debit, ya kreditnya piutang murabah. Karena urbun dibuka sebagai pengurang piutang murabah. Maka itu harus di posisi kredit. Ya. Oke, saya tidak menjelaskan logika jurnal ya. Karena saya asumsikan kalian sudah ngerti bagaimana logikanya jurnal.
Udah belajar PA1, PA2. Prinsip jurnalnya sama. Ya, prinsip jurnalnya tidak beda, sama dengan akuntansi konvensional. Hanya namanya saja yang menyesuaikan dari transaksi musyarakah, musyarakah murabahanya, transaksi murabah. Nah, sekarang bank sudah membeli nih, ya, sudah membeli dari pihak ketiga. Maka barang yang dibeli dari pihak ketiga tadi sebelum diserahkan ke nasabah diakui sebagai aktiva murabah. Aktiva murabah itu diakui sebesar dari harga perolehannya. Sehingga pengakuan dari aktiva murabah itu dilakukan pada saat perolehan. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, ini. Karena menjadi sebuah persediaan, ya. Jadi seolah-olah Bank Syariah ini menjadi sebuah lembaga dagang gitu ya. Sehingga ketika dia memberi barang dari pihak ketiga itu diakui sebagai persediaan. Maka jurnalnya adalah persediaan aktiva murabahah, kreditnya adalah kas karena dia membeli tunai ke pihak ketiganya 150 juta. Yes. Tuh. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menjual barang itu ke nasabah. Jadi ada pengakuan pada saat penjualan aktiva murabah kepada nasabah, di mana piutang diakui sebesar biaya perolehan, ya, ditambah dengan margin keuntungan tadi. Ya, jadi yang kita pakai di sini adalah harga jual, ya, harga jual. Nah, sehingga nih kita tulis di sini. Piutang murabahnya 179 juta sekian, persediaannya berarti harga pokok tadi 150 juta, keuntungannya 29 juta 700. Ya, jadi ini cara pengakuan dari piutangnya. Oke. Nah, sedangkan kalau murabahanya itu dengan pesanan, nah ini itu gimana? Pesanan itu kan artinya si bank itu melakukan pemesanan kepada supplier. Ya, jangan sampai salah ya. Bank mengakui terjadinya sebuah pesanan. Tetapi sebelum barang itu datang, maka kita tidak bisa mengakui itu sebagai sebuah aktiva murabah. Ya. Oleh karena itu, pada saat terjadinya pemesanan itu belum ada pencatatan. Belum ada pencatatan. Nah, baru ada pencatatan setelah barangnya datang. Ya, barangnya datang, maka nanti dicatat seperti itu. Piutang murabah, margin murabah ditangguhkan, rekening nasabah. Jadi bisa rekening nasabah, rekening supplier ya, tergantung sudah dibayar atau belum. Ya. Kalau itu masih diakui sebagai piutang oleh bank, berarti rekeningnya itu rekening supplier. Jadi uang 150 juta itu karena ini belum ada transaksi ya, maka masih diakui sebagai suatu nilai yang belum terbayarkan. Ya. Yang didebet diakui sebagai piutang, margin tetap ya karena itu pengakuan dari laba, sedangkan harga pokoknya itu masih diakui sebagai rekening supplier. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pengakuan keuntungannya? Oke, keuntungan murabah diakui pada periode terjadinya. Ya, periode loh ya, bukan saat. Periode itu artinya ya selama masa transaksi murabahnya, tergantung berapa lama waktu untuk angsurannya. Kalau angsuran murabah itu 1 tahun, berarti pengakuan keuntungan itu ya diproporsikan selama 1 tahun tadi, karena keuntungan nanti akan muncul bareng dengan angsuran. Ya, di dalam angsuran itu isinya adalah harga pokok ditambah dengan keuntungannya. Jadi
kalau itu diangsur, berarti ya di dalam angsuran itu ada 2 juta. Jadi, ya, proporsional. Ya, sehingga keuntungan atau margin itu dapat diakui dengan dasar kas maupun dasar akrual. Boleh. Ya, dasar kas karena memang sudah jelas berapa nilainya. Dasar akrual itu karena memang belum diterima. Maka jurnalnya seperti ini. Pada saat nasabah mengangsur cicilan atau angsuran dari piutang murabahannya karena tadi pakai murabah tangguh, maka bank mengakui keuntungan murabah kas. Ya, mengakui murabah kas karena apa? Karena nanti baru diakui pada saat terjadi pembayaran piutang. Nah, contohnya itu debitnya kas, kreditnya piutang murabah. Jadi piutang murabahannya berkurang karena sudah dibayar oleh nasabah dari angsurannya itu. Katakanlah tadi per bulan kan 6,2 juta nih, ya kan? Berarti 6,2 juta itu baru diakui setelah uangnya masuk ke bank. Maka debitnya kas, kreditnya adalah piutang murabah. Nah, dari 6,2 juta itu kan di dalamnya sebenarnya ada keuntungan. Ya, keuntungan dari pembiayaan murabah itu. Maka kita bisa menjurnal terpisah keuntungannya itu. Dengan cara seperti itu. Debitnya margin murabah ditangguhkan, kreditnya adalah pembiayaan murabah. Ya, nanti tinggal dilihat aja keuntungannya berapa tadi. Jadi tinggal dibagi, ya. Kalau tadi berapa lama waktu untuk angsurannya, ya keuntungan juga dibagi selama waktu angsuran itu, sehingga ketemu 1 juta sekian. Itu asumsinya pakai proporsional ya, tapi tidak hanya proporsional sih sebenarnya, macam-macam itu ya. Saldo menurun juga ada, fluktuatif juga ada, nah dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada beberapa transaksi lain sih sebenarnya yang ya belum bisa kita sampaikan berdasarkan kasus tadi karena memang datanya tidak diisi itu ya. Tapi potensi untuk terjadinya transaksi itu ada. Misal, bank itu ketika bertransaksi dengan supplier itu juga ada uang muka. Jadi uang muka itu tidak hanya dikenakan ke nasabah, supplier pun mungkin dikenakan uang muka. Maka nanti ada jurnal pembayaran uang muka ke supplier. Jurnalnya seperti ini. Ya, kalau nanti ada datanya ya, uang muka supplier pada kas. Karena bank mengeluarkan uang. Kemudian tadi pada saat perolehan, ya ini sudah ini ya, nah, sama dengan tadi. Kemudian pada saat dibatalkan, sebagian uang muka kembali, tadi juga sudah. Ya, cuman tadi contohnya adalah pembatalan dari nasabah gitu ya. Kalau ini konteksnya diubah, pembatalan dengan supplier. Ya. Nah tadi kalau dengan nasabah kita masih memperoleh dana urbun tadi, ya masih dapat dana urbunnya. Yang dikembalikan adalah sebagian dana urbun, ya dikurangi dengan biaya administrasi. Nah, hal yang sama berlaku juga dengan ketika kita bertransaksi dengan supplier. Maka uang muka kita nggak akan kembali semua, ya. Yang dikembalikan hanya sebesar nilai uang muka yang sudah dikurangi dengan beban operasional. Maka nilai kas dan beban operasional ada di debit. Sedangkan kreditnya adalah uang muka tadi. Kemudian bila terjadi penurunan barang, ya, nilai barang karena rusak, nah tadi kan juga sudah disampaikan di awal, ya sehingga jurnalnya adalah kerugian karena penurunan nilai aktiva murabah, kreditnya adalah persediaan atau aktiva murabah. Ya. Kalau pembayarannya itu tunai dari pembeli gimana? Nah ya sudah, tunai gampang, ya kas dari pendapatan, udah selesai. Nah apalagi kalau misalkan gini. Melibatkan persediaan misalkan ya. Jadi ini bisa dijadikan satu. Seharusnya kalau bingung jadikan dua aja. Kas pada pendapatan atau kas pada persediaan. Jadi tinggal kita akui bahwa dana kas itu tadi sebenarnya langsung
mengkredit kemana? Mengkredit ke pendapatan atau mengkredit ke persediaan? Salah satu nggak apa-apa. Kemudian kalau ada angsuran dari pembeli, ya, maka ya piutang pada margin dan persediaan. Tadi sudah. Penerimaan urbun tadi juga sudah. Ya. Penerimaan angsuran dari pembeli, ya, sama dengan tadi ya. Kas, margin, piutang. Nah, ini ada seperti ini contohnya. Ada 4 rekening atau 4 transaksi dalam satu jurnal. Ada kas, ada margin murabah tanggungan, ada piutang, ada margin. Nah, sama. Itu sebenarnya adalah 2 jurnal yang digabung jadi satu. Kalau misalkan dipecah, nanti gini bunyinya. Kas pada piutang, margin murabah tanggungan pada pendapatan margin murabah tanggungan. Nah, karena ini adalah satu kesatuan transaksi sebenarnya, maka itu boleh digabung. Jadi debitnya digabung jadi satu, kas, margin, ya, ini satu kesatuan transaksi menjadi jual tadi. Piutang dan pendapatan margin, itu juga satu kesatuan, menjadi pendapatan. Nah, itu begitu maksudnya ya. Kemudian pengakuan pendapatan tunggakan. Tunggakan itu jika saat jatuh tempo belum bayar, maka dia tidak bisa lagi diakui sebagai piutang murabah, tapi berubah menjadi piutang murabah jatuh tempo. Ya, termasuk marginnya juga masuk di situ. Ya, baru kreditnya adalah piutang murabah dan pendapatan margin murabah. Jadi secara prinsip sama dengan penerimaan angsuran ini, cuman kalau penerimaan itu sudah langsung diakui sebagai kas, tapi karena ini nunggak maka dianggap sebagai piutang jatuh tempo. Nah, jadi seperti itu. Pada saat penerimaan angsuran tunggakan, nah ini kalau yang menunggak di sini tadi terus dibayar, ya maka jurnalnya seperti ini, kas pada piutang murabah jatuh tempo. Nah, itu beberapa jurnal yang berpotensi muncul dalam satu rangkaian transaksi murabah. Ya, kalau itu dibaca di PSAK itu berlembar-lembar itu tadi ya. Ya, oke lah. PSAK sifatnya mendukung. Jadi nanti tetap harus dibaca ya supaya lebih paham kenapa kok seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke potongan. Ya, potongan itu apa? Ya, potongan itu bisa diskon, bisa juga ini apa potongan pelunasan gitu ya. Kalau dulu kalian ingat ketika saya lagi bahas manajemen piutang di mata kuliah manajemen keuangan, angsuran itu bisa diberi diskon bagi orang-orang yang memang layak untuk mendapatkannya, misalkan tertib, tidak pernah nunggak, tepat waktu. Nah, di sini juga begitu sama. Ada juga potongan pelunasan ya. Ya, mempergunakan salah satu metode ini bisa diberikan saat penyelesaian. Berarti bank mengurangi piutang, murabah dan keuntungannya, jadi dapat potongan total gitu ya. Atau mungkin diberikan setelah penyelesaian, jadi diselesaikan secara utuh dulu, ya. Terus kemudian ada cashback, ya, seperti itu. Ya monggo lah, silakan itu prinsipnya. Yang penting kalau memang memberikan strategi potongan tergantung dari kondisi situasinya. Nah, namun dari kedua pola itu tentunya akan berbeda nanti di pengakuan transaksinya. Misalkan kalau saat penyelesaian, ya misalkan seperti ini, jika dilakukan saat penyelesaian, bank memberikan diskon 50%. Ya, nggak mungkin saja nih, tapi ya contoh aja kan nggak apa-apa. Dari margin yang ditangguhkan. Maka bank mengurangi piutang murabah dan keuntungan murabah. Nah, ini. Debitnya adalah beban rekening, ya, 51504 ini telah dikurangi ya. Ya. Dan diskonnya kosong. Kreditnya adalah piutang murabah. Ya, maka ketika yang ada di tangguhannya, nanti hitungannya seperti ini. 50% dari margin yang ditangguhkan. Ya.
margin yang ditangguhkan kan ini 9.286 ini piutang tadi, separuhnya adalah 4 juta ya, 4 juta. Berarti jurnalnya menjadi margin murabah ditangguhkan, kreditnya pendapatan margin murabah. Tapi potongan itu jarang ya, jarang sekali. Lebih memudahkan kalau potongan itu dilakukan ini setelah penyelesaian. Karena mudah. Karena kalau seperti ini repot gitu ya. Repotnya nanti harus mengubah nilai transaksi. Ya kalau transaksinya itu lancar nggak apa-apa, kalau nggak lancar kan repot. Maka jarang yang pakai di posisi ini. Rata-rata makainya di sini setelah penyelesaian. Bank contohnya ini memberikan diskon 50% dari margin yang ditangguhkan dilakukan setelah penyelesaian. Maka pertama, pada saat penyelesaian bank menerima pelunasan dulu. Total tadi ya 56 juta sekian tadi ya. Maka langsung kita akui sebagai kas pada piutang murabah, dan yang direct margin totalnya ya margin murabah ditangguhkan pada pendapatan margin. Nah, ini utuh normal, normal ini. Nah, baru setelah itu ini karena tadi separuh tadi ya 4.600.000 dimunculkanlah nilai potongannya. Potongannya berarti debitnya adalah beban potongan pelunasan, kreditnya adalah kas, jadi cashback, jadi kasnya di kredit di sini. Nah di kredit maka di cashback kan, dikembalikan 4.600.000 itu ke nasabah. Nah itu setelah selesai. Nah berikutnya adalah ketika terjadi denda. Ya, di syariah pun ada denda yang kemarin masuk ke dalam dana non halal kemarin itu. Ya, pengakuan denda. Denda dikenakan pada nasabah yang lalai ya, karena ya itu untuk ini ya, untuk memberi efek jerah sebenarnya. Ya, karena lalai. Ingat loh, lalai sama tidak mampu itu beda loh ya. Jadi kalau memang tidak mampu di dalam syariah ya harus dikomunikasikan. Bisa jadi nanti skemnya diubah, direstrukturisasi lagi. Ya, tapi kalau lalainya itu gara-gara lupa, gara-gara ya memang nyepelek nih gitu ya, maka ya denda dikenakan. Sehingga ketika akan mengenakan denda itu dicek dulu kenapa kok terlambat. Jadi tidak serta-merta terlambat langsung denda. Nah, kemudian jumlah dendanya juga tidak masuk sebagai pendapatan, tapi masuk sebagai dana hak kemarin itu. Nah, contohnya begini, kalau ada denda ya, katakanlah menerima denda karena telat membayar 2 hari, sehingga dendanya 8.600.000, katakanlah begitu aja. Ya karena menerima dana ya masuk kas, tetap kas, tetapi kreditnya bukan pendapatan. Langsung masuk ke dalam dana sosial ex penalty atau mungkin dana hard ex penalty, dana cut dari denda nasabah. Nah, monggo lah masalah istilah itu bebas, yang penting menunjukkan maksud ya. Dan yang terakhir ini adalah penyajian ya, penyajian piutang murabah ya pada akhir periode akuntansi sebesar nilai bersih yang terrealisasi, yaitu saldo piutang dikurangi dengan CKP, cadangan kerugian piutang. Ya. Dan margin murabahnya atau keuntungan dari murabahnya disajikan sebagai pos lawan dari piutang murabah. Jadi debit kreditnya jadi seperti itu ya. Nah, dengan pengungkapan ya sudah just to know aja. Ini juga gak apa-apa. Yang penting sebenarnya sampai di sini aja ya, sampai di pengakuan dan pengukuran saja. Cukup 2 itu saja. Masalah ini penyajian dan pengungkapan tidak usah dulu. Mohon maaf saya tidak bisa lama untuk ngajar malam hari ini. Ini tadi emergensi ya situasinya. Jadi di rumah ini tadi listriknya mendadak padam tadi, makanya lost connection sebentar tadi, listrik padam. Ya sementara saya pakai ya yang cadangan aja ini ya. Sehingga mungkin tidak bisa lama karena
baterai juga sudah mulai menipis. Nanti kalau memang ada masalah yang belum diketahui, belum dipahami, mohon dikirim lewat WA saja. Kita belum bisa membuka tanya jawab dengan media ini. Ini baterainya sudah menipis untuk laptop saya belum bisa ngecas, tinggal 22%. Untuk sementara mungkin seperti ini, sampai di sini dulu aja kuliah kita. Mohon segera mengisi absensi bagi yang belum. Ya, seringkali ada yang telat, ya lapor Pak telat. Ya, mumpung belum nutup, ya silahkan absensinya diisi. Baik, mungkin begitu dulu ya sementara dari saya untuk kuliah malam hari ini. Mohon maaf kalau belum bisa maksimal. Saya tidak bisa memunculkan wajah saya karena di sini cahayanya kurang memungkinkan. Sepenting suara saya masih terdengar. Rekaman kuliah ini nanti seperti biasa juga kalau sudah selesai, sudah terupload di YouTube, akan saya kirim link YouTube-nya. Monggo silahkan nanti dipelajari lagi bersama dengan materi yang saya berikan. Oh iya, materi yang pertama tadi lebih lengkap, jadi mohon coba dibaca-baca juga. Mohon dibaca-baca juga materi saya yang pertama itu lengkap sekali, halamannya banyak sekali. Ya, mungkin banyak yang bisa membantu dari apa yang belum saya sampaikan pada presentasi malam hari ini. Baik, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar dari grup.